Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Ibu Syalitri Puja Lestari. Ibu di sini mengampu mata pelajaran seni budaya. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari yang berbahagia ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, kita masih berada di dalam suatu rangkaian acara yang sama, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun sudah 2 hari berarti ya berjalan secara daring atau online atau jarak jauh, semoga ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai PHBS. Ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa PHBS itu sendiri? Nah, jadi PHBS merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat terutama di lingkungan sekolah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di negara kita tercinta ini, atau khususnya di kota Subang kita tercinta ini, sedang diterpa oleh suatu wabah, yaitu COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona, di mana semua sumber penyakit itu berasal dari virus yang tidak terlihat wujudnya tapi sangat nyata dampaknya. Lalu pada saat ini kita sedang berada di era new normal, di mana peralihan ya dari pola hidup kemarin sebelum masa pandemi, dan kita dituntut untuk merubah pola hidup kita demi menunjang kehidupan kita di era new normal ini ya. Nah, salah satunya adalah kita harus lebih aware atau lebih peduli terhadap kebersihan dan kesehatan kita sendiri agar kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat. Nah, maka dari itu Ibu akan lebih menegaskan lagi mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat khususnya di lingkungan sekolah. Jadi, ketika nanti kita sudah bisa masuk sekolah kembali, kita sudah terbiasa dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini, dan kita akan menerapkannya di sekolah. Ya, jadi PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat yang akan kita terapkan di sekolah itu merupakan sebuah kebiasaan atau perilaku yang positif yang dilakukan oleh siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin, petugas perpustakaan, orang tua siswa, pokoknya melibatkan semua masyarakat yang ada di sekolah. Nah, kebiasaan itu kita lakukan guna untuk mencegah adanya penyakit dan menimbulkan kesadaran diri untuk lebih menjaga lagi pola hidup bersih dan sehat agar lingkungan yang ada di lingkungan kita, khususnya di lingkungan sekolah, senantiasa bersih dan terhindar dari penyakit sehingga kita semua bisa sehat selalu. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? Ada 8 indikator, diantaranya akan Ibu sebutkan satu persatu. Dan yang paling pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir dan menggunakan sabun. Pasti kalian sudah pada tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan kasih video atau cuplikan mengenai tata cara cuci tangan dengan air bersih mengalir dan menggunakan sabun. Ini dia videonya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan.
Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Oke, setelah mencuci tangan dengan baik dan benar, yang kedua itu tentang jajanan di kantin sekolah. Nah, kita harus tahu dulu nih, tubuh kita cocok tidak dengan jajanan yang ada di sekolah, dan kita juga harus melihat apakah makanan yang tersedia di kantin sekolah sehat, bersih, dan sudah terjamin gitu akan aman dikonsumsi oleh kita. Hanya kita yang tahu ya kondisi kita seperti apa. Jadi sebisa mungkin kalian untuk tidak jajan sembarangan walaupun di sekolah, dan akan lebih baik jika kalian membawa bekal dari rumah. Karena kalau bekal dari rumah, insya Allah sudah terjamin kehigienisannya dan insya Allah sudah aman di perut kalian. Oke, yang ketiga adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah adalah sarangnya kuman dan bakteri. Jadi, jangan pernah kita menimbun sampah. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan tentunya sebelum membuang sampah kita harus bisa memilah jenis sampah apa yang telah kita temukan dan akan kita buang. Dimana sampah itu dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sudah pada tahu sampah anorganik dan organik? Nah, kalau sampah organik merupakan sampah yang mudah terurai, biasanya sampah dapur atau sisa-sisa sayuran atau sisa-sisa buah-buahan, misalnya kulit buah. Nah, itu masuknya ke dalam sampah organik. Nah, lalu yang kedua ada sampah anorganik, di mana sampah anorganik itu biasanya sampah yang sulit untuk diuraikan seperti plastik, styrofoam, lalu logam dan sejenisnya. Jadi karena sampah anorganik itu sangat sulit diuraikan, lebih baik kalian mengurangi jajanan yang menggunakan bungkus plastik. Oke. Yang keempat itu mengikuti kegiatan olahraga. Nah, seperti yang kita ketahui, olahraga merupakan salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat terutama untuk tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat dan bugar selalu. Nah, kenapa sih harus olahraga? Karena kegiatan olahraga itu mempunyai tujuan agar tubuh kita sehat dan bugar, tidak mudah sakit, dan yang paling penting akan menumbuhkan rasa semangat dalam belajar. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan sekali. Kalian sebagai siswa harus melakukan itu, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Untuk apa? Supaya kalian mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan serta status gizi kalian itu seperti apa. Lalu yang keenam, bebaskan diri kalian dari asap rokok. Seperti yang telah kita ketahui bahwa asap rokok itu efeknya sangat buruk ya bagi tubuh manusia, apalagi untuk kita yang tidak merokok atau kita sebagai perokok pasif. Asap rokoknya cenderung lebih berbahaya, jadi sebaiknya kalian menghindari asap rokok. Ketika ada orang yang sedang merokok, lebih baik kalian menghindar karena asapnya itu lebih bahaya kepada kita sebagai pelaku perokok pasif. Oke, yang ketujuh adalah memberantas jentik nyamuk. Nah, kita dapat memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di lingkungan sekolah kita, dan kita senantiasa harus membersihkannya agar tidak timbul jentik-jentik nyamuk sehingga dapat mengakibatkan wabah penyakit demam berdarah ya. Jadi pastikan penampungan air di sekolah kita tercinta ini tetap bersih, aman, sehingga kita terhindar dari wabah penyakit. Terakhir guys, terakhir. Nah, berisik. Poin
poin yang ke-8 itu mengenai buang air kecil atau buang air besar di jamban sekolah. Nah, ketika kalian buang air kecil atau buang air besar di sekolah, kalian tetap harus menjaga agar WC atau jamban yang kita gunakan harus dalam keadaan bersih. Karena bagaimanapun sumber bau lalu kotor itu menjadi sarangnya kuman. Jadi kalau kalian ingin tetap sehat, kalian harus tetap menjaga kebersihan di sekitar kita. Salah satunya adalah tetap menjaga kebersihan jamban di kamar mandi sekolah. Seperti itu. Oke, demikian 8 indikator mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang telah Ibu sampaikan. Semoga informasi ini atau materi ini bisa kalian terapkan di rumah. Kita bisa menerapkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan rumah kalian masing-masing agar kita tetap sehat selalu. Oke? Karena perilaku ini bukan perilaku yang negatif tapi perilaku yang sangat positif. Jadi tidak ada salahnya jika kalian terapkan di manapun kalian berada agar tetap menjaga kebersihan dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Oke. Mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan berkenan untuk kalian terapkan ya dimanapun kalian berada. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.